Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilih Lombok Barat dan KLU Hasbullah Muiz meminta pemerintah daerah maupun Balai Jalan Nasional serta aparat terkait lainnya melakukan penyelidikan menyeluruh agar diketahui secara pasti penyebab longsornya proyek penataan kawasan Senggigi. Di samping itu, politisi Partai Amanat Nasional ini juga mendorong pihak terkait segera melakukan penanganan agar longsor tidak semakin meluas. Proyek penataan kawasan Senggigi Lombok Barat masih menyisakan persoalan. Bayangkan saja, hanya dalam kurun waktu 1 pekan terdapat 2 lokasi proyek yang mengalami kerusakan akibat longsor. Ya, setelah sepekan sebelumnya longsor menimpa proyek pembangunan Senggigi View dengan nilai anggaran 2,6 miliar rupiah. Hari ini longsor kembali terjadi di lokasi proyek penataan kawasan Senggigi lainnya, tepatnya di Tanjakan Cafe Alberto, Dusun Loko, Desa Senggigi, Lombok Barat. Pantauan di lapangan, proyek yang menelan anggaran 1,8 miliar rupiah dan sumber anggarannya berasal dari dana pinjaman daerah ini mengalami longsor dengan panjang 45 meter serta kedalaman 10 meter. Salah satu anggota DPRD Provinsi NTB yang berasal dari daerah pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara Hasbullah Muiz yang turun langsung melakukan pemantauan angkat bicara menanggapi rusaknya proyek penataan kawasan Senggigi akibat longsor tersebut. Dikatakannya dari laporan yang ia terima, dugaan awal longsor yang terjadi ini disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan. Namun tentu saja untuk mengetahui penyebab pasti pemicu terjadinya longsor, perlu ada kajian teknis yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Balai Jalan Nasional serta aparat terkait lainnya. Pasalnya di samping curah hujan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan pemicu longsor juga berkait dengan proyek penataan kawasan Senggigi yang tidak sesuai standar dan tanpa perencanaan yang matang. Terlebih dari laporan yang ia terima dari masyarakat setempat, kondisi tanggul tempat dibangunnya proyek tersebut sudah mengalami kerusakan akibat gempa yang melanda Pulau Lombok pada tahun 2020 lalu. Dan jika dari hasil penyelidikan terbukti jika pemicu longsor disebabkan oleh pelaksanaan proyek yang tidak sesuai standar, maka semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek ini, tak terkecuali pihak rekanan, harus bertanggung jawab. Terlebih proyek yang rusak akibat longsor tersebut sampai saat ini masih dalam masa pemeliharaan. Itu juga yang harus dianukan bahwa berdasarkan informasi yang kita peroleh ternyata memang ada sumber dari masyarakat yang mengatakan tanggul ini memang goyang pasca gempa dulu. Yeah. Nah ini yang juga harus perlu ditelusuri lagi, dikaji lagi. Apakah memang itu juga ada menjadi bagian daripada penyebab runtuhnya ini atau memang murni karena faktor alam. Kalau itu berarti kan ada kelalaian, berarti kan kondisi yang sudah ada ini kemudian tidak diantisipasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan itu. Ya pasti, cuman kan harus dikaji. Kalau ini memang murni merupakan bencana alam, ya tentu nanti ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau ini terkait dengan kajian teknisnya ada ditemukan hal yang tidak benar, ya bisa saja kemudian rekanan bertanggung jawab. Seperti itu anunya. Tapi nunggu hasil saja. Ya, kita menunggu hasil kajiannya. Saya berharap bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten segera mengambil tindakan. Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mendorong pemerintah daerah maupun Balai Jalan Nasional agar secepatnya melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang mengalami longsor tersebut. Penanganan dengan segera diperlukan agar longsor yang terjadi di ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara ini tidak semakin meluas. Ilham Rosidi, Lombok TV, Mataram.